Siapin sudah Pak Sarah. Tidur dah. Iya. Iya. Ah. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, ternyata waktu sudah pukul 8:17. Ya, jadi Kotong sudah bisa lanjut. Pak Om Dik sudah bergabung. Siap Om, siap. Ya, Siap Om Dik, oke. Om Dik Kotong jalan juga? sudah. Oke Om. Oke, yang lain. Bisa bisa dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, eh, Bapak Ibu, teman-teman rekan proktor, mungkin juga di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah yang sempat bergabung bersama kegiatan malam ini. Bapak Ibu Kotong baca cerita tentang persiapan simulasi asesmen nasional 2024. Sebelumnya mewakili teman-teman tim teknis Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan permintaan maaf karena Bapak Ibu sekalian punya waktu istirahat malam ini kita pakai sementara untuk ketemu bicara persiapan asesmen nasional Bapak Ibu. Iya, olehnya itu mengingat sudah dekat proses pelaksanaan asesmen nasional untuk tingkat SD, di mana untuk jadwal serta teknis pelaksanaannya Bapak Ibu sudah sama-sama kita simak ya, sama-sama kita sharing bersama di grup Proktor Asesmen Nasional Kabupaten Maluku Tengah. Ya, untuk diketahui Bapak Ibu, pelaksanaan simulasi ANBK itu akan dimulai besok hari Senin tanggal 23 September sampai dengan tanggal 28 Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk pelaksanaan simulasi ini kita harapkan sebelum Bapak Ibu terjun terlebih dahulu kita kasih sejenis bimbingan ya, saling bertanya saja Bapak Ibu. Jadi dia tidak secara formal kita punya kegiatan malam ini, akan tetapi Bapak Ibu Kotong tetap bisa konsisten dengan harapan bahwa pelaksanaan ANBK untuk SD nanti itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan. Ya, sebagaimana kemarin untuk pelaksanaan ANBK untuk SMP, alhamdulillah juga sudah berjalan
dengan baik. Diharapkan untuk SD itu juga bisa lebih maksimal dan hasilnya lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya, untuk pertemuan kita pada malam hari ini tidak menutup kemungkinan ini sebagai pertemuan yang akhir, dalam arti bahwa ini ketemu baku dapat malam ini lalu sudah ketemu langsung persiapkan dengan asesmen nasional yang utama. Akan tetapi bersama teman-teman tim teknis kita akan mencoba untuk berkoordinasi lagi dengan Pak Kadis dan PIK penanggung jawab asesmen nasional ini, di mana sebelum ANBK utama itu kita akan webinar bersama, yaitu bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tujuannya adalah untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah juga harus mengetahui tupoksi tugas mereka di dalam ANBK ini sebagai apa. Sehingga ketemu punya kegiatan ANBK tidak dititik beratkan kepada teman-teman proktor, operator maupun teknisi di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, sebelum mulai, Beta persilakan dari Om Dik, mungkin ada yang mau disampaikan Om Dik, atau bisa sebelum ke materi, mungkin. Silakan Om Dik. Oke, baik. Terima kasih Om Ai. Kita sangat berterima kasih Om Ai sudah sangat membantu Katong di teman-teman tim teknis. Karena memang ada kesibukan yang sangat banyak di kantor. Baik Bapak Ibu, teman Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman prok di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo. Baik Bapak Ibu, terutama teman-teman proktor, kita sangat prihatin sekali. Maksudnya begini, di tahun ini kayaknya Ketum punya kesibukan sebagai proktor maupun operator sangat padat. Jadi Ketum, kayak kita lihat teman-teman proktor ini dari Januari sampai sekarang itu belum istirahat, dari sambung menyambung. Ini mungkin 1 minggu lagi sudah pelaksanaan P3K, teman-teman sudah berjibaku dengan membantu teman-teman honor, membantu proses pendaftaran. Tapi di sela-sela kesibukan itu, kita berharap semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas. Terkait dengan teman-teman proktor punya apa honor maupun apa-apa yang di satuan di sekolah, apabila ada kendala nanti tolong sampaikan supaya kita tekankan ke kepala-kepala sekolah. Kita sudah sampaikan ke Pak Kadis juga untuk menyampaikan ke kepala sekolah untuk memperhatikan teman-teman operator, terutama teman-teman proktor yang Bapak Ibu, teman-teman proktor. Terima kasih Om Ai sudah menginisiasi Ketum punya bincang-bincang malam ini sebelum Ketum melaksanakan simulasi NBK di hari Senin. Kita harap kalau ada kepala sekolah di sini, tolong dibantu perhatikan teman-teman proktor yang ada berproses di lapangan. Jangan hanya dilepaskan pekerjaannya kepada teman-teman proktor, karena Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu, beta izin share screen untuk jadwal pelaksanaan SD. Jadi ini untuk pelaksanaan jenjang SD tanggal 20 dan 20 September yang hari kemarin, hari ini dan besok, kita melaksanakan sinkronisasi untuk pelaksanaan simulasi ANBK SD bagi teman-teman yang pelaksananya mau di semi online mulai hari ini dan besok. Yang pelaksananya semi daring sudah bisa melakukan sinkronisasi komputer server.
Kemudian di pelaksanaan tanggal 23 sampai 26 September, kemudian nanti di tanggal 11 sampai 13 Oktober kita akan melaksanakan 14 sampai 17 Oktober 2024 kita akan melaksanakan gladi bersih ANBK jenjang SD sederajat tahap 1. Namun di sebelum itu di tanggal 11 dan 13 Oktober bagi teman-teman yang pelaksananya melalui semi daring akan melakukan sinkronisasi komputer server untuk gladi bersih ANBK SD sederajat tahap 1. Jadi Bapak Ibu teman-teman doktor, nanti pelaksanaan untuk ke NBK jenjang SD ini dilaksanakan di dua tahap. Jadi dua tahap. Tahap pertama dan tahap dua. Jadi tahap pertama itu nanti dibagi lagi jadi dua gelombang. Kemudian tahap duanya dua gelombang. Jadi ada 4 gelombang untuk pelaksanaan MBK SD ini. Beda dengan SMP yang hanya 2 gelombang. Ini jadwalnya nanti kita share juga. Selanjutnya nanti di sampai terakhir itu kita pelaksanaan NBK-nya itu untuk pelaksanaan NBK-nya itu sudah di bulan November. 1 sampai 3 November untuk ke nah, di tahap 1 ini pelaksanaan tahap 1 dari tanggal 2 November untuk pelaksanaan NBK tahap sorry, di tanggal 25 sampai 27 Oktober. 28 sampai 31 Oktober pelaksanaan NBK SD sederajat tahap 1. Kemudian nanti lanjut di tahap 2 pelaksananya itu di tanggal 4 sampai 7 November 2024. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan peserta NBK yang sampai sekarang banyak pertanyaan di teman-teman yang japri untuk pelaksanaan simulasi ini. Untuk pelaksanaan simulasi, peserta ANBK-nya itu masih menggunakan data dummy atau hanya nomor peserta yang ada di kartu login. Nah, nanti untuk pelaksanaan gladi bersih, baru kita menggunakan data peserta. Nah, untuk data peserta ini, sampai sekarang belum bisa ditarik ke web ANBK, karena prosesnya nanti setelah dilakukan generate nomor peserta oleh tim teknis provinsi. Yang jadwalnya itu kita sudah share di grup juga, jadwalnya itu batas dan sampling data untuk peserta MBKSD itu untuk tim teknis kabupaten itu sampai tanggal 30 September. Nah, setelah tanggal 30 September, itu diambil alih oleh provinsi untuk melakukan generate nomor peserta. Nah, nanti setelah generate nomor peserta, baru teman-teman kotor bisa melakukan tarik data ke web ANBK dan selanjutnya berproses dengan data ada. Jadi ketika sudah digenerate nomor peserta, teman-teman tidak lagi bisa melakukan perubahan data atau sampling data. Jadi data yang sudah digenerate itu akan dipakai sebagai peserta MBK pada saat pelaksanaan gladi dan pelaksanaan MBK utama. Nah, untuk foto peserta, nanti teman-teman bisa melakukannya setelah di generate nomor peserta oleh tim teknis provinsi. Kalau sekolah yang jumlah pesertanya hanya tidak sampai 30, Bapak Ibu sudah bisa melakukan foto peserta, disiapkan fotonya sekali. Tapi untuk peserta yang jumlah siswanya lebih dari 30, jangan dulu melakukan foto siswa, foto untuk peserta ujian karena kita tidak tahu peserta mana yang nanti disampling untuk ikut ANBK. Karena sistemnya itu ketika tim teknis melakukan sampling, itu datanya secara otomatis disampling dari pusat. Kita hanya melakukan proses, tapi penetapan namanya itu ditentukan by system oleh pusat.
mungkin itu saja terkait pelaksanaan simulasi MBK dan untuk peserta informasi tentang peserta di Bioan. Mungkin nanti selanjutnya kita serahkan ke Om Ai untuk penguatan sekaligus untuk pengaturan sesi di WPNBK maupun gambaran singkat tentang eh, aplikasi baik itu pelaksanaan yang daring maupun yang di daring. Mungkin itu saja teman-teman dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti setelah ini kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, Om. Terima kasih, Om. Iya, terima kasih Pak Sidik atas penyampaian beberapa informasi kepada teman-teman proktor. Di sini juga mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bergabung. Jadi ada dua yang menjadi pokok utama Bapak Ibu yang benar-benar harus disimak. Di antaranya itu terkait dengan jadwal pelaksanaan ANBK, mulai dari persiapan hingga dengan pelaksanaan ANBK utama. Yang kedua berkaitan dengan peserta yang akan menjadi peserta sampling, peserta ANBK utama Bapak Ibu. Ya, diharapkan Bapak Ibu sekalian perbaikan data peserta ANBK lewat Dapodik itu paling lambat dari kami tanggal 25 September. Sehingga tanggal 27 itu sudah proses generate sekaligus untuk Bapak Ibu bisa tahu siapa-siapakah peserta ANBK yang mewakili sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sebelum jalan, Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sidik tadi, terkait jadwal sama peserta asesmen nanti Bapak Ibu. Apakah ada yang mau bertanya sebelum kita masuk kepada penyampaian secara lepas saja persiapan proktor nanti? Ya, silakan dari SD 257. Proktor SD 257, silakan. Oke, selamat malam Om Aineng, Pak Sidik. Terima Ya, malam, Om. kasih. Beta memastikan Terima kasih. saja terkait kemarin yang sudah disampaikan ke Om Ai. Pak, beta punya satu kendala ini di BioUN itu beta punya siswa 29 orang. Tapi kemarin waktu pas beta cek DNS itu cuma 28. Om Ai sudah tarik 2 kali tapi tetap yang sama. Beta cek ternyata yang siswa satunya yang ada tuh dia masuk siswa inklusi. Beta mau tanya, apakah memang siswa inklusi tidak diikutkan dalam asesmen, ataukah memang nanti pada saat generate tanggal 27 dia punya nama keluar, karena memang kalau di Dapodik itu memang sudah ditandai dia itu, anak itu dia masuk grahita ringan, jadi memang kalau diikutkan ke ANBK pun harus ada pendampingan dari guru, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan jadwal ANBK utama nanti, apakah sekolah itu boleh Katong jadwal sendiri Pak, karena Katong kalau di sekolah 257 itu punya Chromebook dipinjam 2 sekolah Pak. Ada yang satu di Suli sama satu di Wae, jadi takutnya nanti kalau Katong ikut jadwal dari tim teknis mungkin nanti sama, jadi minta kalau bisa Katong nanti duluan gelombang 1 supaya gelombang tahap 2 dan 3 itu nanti sekolah yang meminjam pakai Pak. Seperti itu. Oke, sudah, Om? Ya, Dari oke, baik. ya, Terima silakan. kasih. Ya, terima kasih SD 257. Kita lupa untuk nama deh. Jadi untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini memang dikecualikan untuk dia masuk tuna apa tadi? Grahita Gangguan ringan pendengaran Pak. kan? Gangguan Grahita, Grahita. pendengaran. Pak itu dia Oh, kayak berarti. gangguan mental begitu Pak, gangguan mental ringan. Oh iya, kalau kalau itu memang dia dikecualikan. Jadi nanti dia tidak bisa melaksanakan asesmen karena sudah ditandai itu di Dapudikna. Ya. Kemudian yang berikut tentang apa? Jadwal yang diatur oleh tim teknis Ya, untuk pelaksanaan. nanti setelah ini ketemu dengan tim teknis untuk
membagi jadwal Bapak Ibu. Jadi membagi jadwal per kecamatan seperti di SMP kemarin. Jadi tujuan membagi jadwal eh, tujuan utamanya itu supaya mengurangi beban server. Kemudian pada saat pemantauan itu lebih mudah dilakukan oleh tim teknis. Nah, nanti pada pembagian jadwal itu kan nanti ada catatan itu bagi sekolah yang eh, kendala atau kondisi tertentu bisa memilih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi kalau kayak Om tadi karena kondisi, nah itu bisa memilih di luar jadwal yang Ketun sudah tetap. Tapi secara umum nanti tim teknis bagi jadwal sesuai dengan 2 tahap tadi dan 4 gelombang itu. Untuk yang pertama itu mengurangi beban server pada saat pelaksanaan BK utama dan juga untuk kebutuhan apa untuk ketemu menyurat ke PLN dan ke Telkom. Nanti jadwal yang ketemu bagi itu ketemu sudah share ke PLN dan Telkom sehingga pada saat pelaksanaan nanti ketika ada kendala dong mengacu ke jadwal yang dibagi dari tim teknis itu. Jadi itu mohon menjadi perhatian bagi teman-teman. Mungkin ya itu Om. Oke, terima Om kasih. ada tambahkan. Sementara jelas, Pak Dik, jelas untuk pembagian jadwal sama peserta yang tadi, jelas silakan. Ya, Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan peserta ANBK dan jadwalnya ANBK nanti Bapak Ibu? Kalau kalau tidak ada berarti kita masuk kepada paparan singkat seputar web ANBK dan aplikasi yang digunakan untuk ANBK nanti, baik simulasi maupun ANBK utama. Ya, dari SD 93, silakan yang mau ditanyakan. Langsung saja. Silakan, suaranya tidak kedengaran. SD 93, ya suaranya tidak kedengaran. Mungkin bisa tinggalkan chat saja setelah paparan singkat, baru ditanyakan kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Sidik mohon izin, Bapak Ibu Proktor dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada malam hari ini, perlu diketahui Ketum punya waktu Zoom kurang lebih 90 menit Bapak Ibu, di mana Ketong start tadi dari pukul 20.00 atau jam 8 malam. Jika lebih cepat, mungkin sebelum jam setengah 10 itu sudah selesai Bapak Ibu. Ya, uh, olehnya itu Ketong lanjut Bapak Ibu, di mana paparan selanjutnya yaitu terkait dengan pemanfaatan laman web ANBK. Mohon izin Bapak Ibu, kita share screen. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Mohon izin. Sudah Bang, sudah. Oke, siap. Sudah, Ya, Bang. ya, terima kasih. Mengingat di Maluku Tengah, untuk proktor yang ada, ini tidak semuanya senior ya Bapak Ibu ya. Ada yang proktor baru, pengalaman kemarin untuk SMP, itu banyak sekali yang bertanya bagaimana mekanisme pelaksanaan, masuk web sampai dengan aplikasi yang digunakan Bapak Ibu. Jadi beta sampaikan secara garis besar saja, untuk laman web ANBK, perlu kami ingatkan Bapak Ibu, akun web ANBK sudah kami distribusikan. Bagi yang belum mendapatkan akun web ANBK maupun BioUn,
Bapak Ibu silakan bisa langsung japri ke tim teknis, bisa Padik atau Beta, ada juga teman-teman yang lain yang mungkin bisa bantu Bapak Ibu untuk mendapatkan akun web ANBK Bapak Ibu. Ya, ini tampilan awal ketika Bapak Ibu mengakses web ANBK. Tampilan awalnya Bapak Ibu Proktor yang baru. Setelah akses ke sini Bapak Ibu fokusnya kepada mengisi username dan password. Ya, username dan password sudah kami distribusikan. Tahap selanjutnya ketika setelah Bapak Ibu masuk, itu langkah pertama notifikasi yang tampil adalah Bapak Ibu disuruh untuk ganti password web ANBK. Ini silakan diganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Setelah ganti, maka ini merupakan tampilan dashboard. Maka akan diarahkan masuk ke tampilan dashboard. Ya, untuk tampilan dashboard ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui apa saja yang harus kita lakukan. Ya, di antaranya Bapak Ibu di sini ada menu dashboard, terus status pelaksanaan, data sekolah, biodata siswa, sama menu asesmen nasional. Ini merupakan menu yang nantinya ketika pelaksanaan simulasi maupun ANBK utama ini harus selalu dipantau oleh Bapak Ibu Proktor. Ya. Berikut menu data sekolah Bapak Ibu. Untuk data sekolah sendiri Bapak Ibu memastikan itu identitas di antaranya tim teknis ini yang utama Bapak Ibu. Selain identitas mode pelaksanaan ujian, asesmen, Bapak Ibu juga harus perhatikan untuk pengisian tim teknis. Di antaranya penanggung jawab, proktor, dan teknisi. Setelah di menu tim teknis, Bapak Ibu langsung ke menu infrastruktur. Untuk menu infrastruktur ini, untuk memuat kondisi keadaan sarana prasarana yang nantinya akan digunakan saat pelaksanaan ANBK. Jumlah komputer proktor, jumlah komputer klien, daya listrik, sampai dengan kecepatan koneksi internet. Ini tahap awal yang Bapak Ibu harus isi. Ya. Berikut untuk pengajuan moda pelaksanaan Bapak Ibu. Moda pelaksanaan tadi disampaikan bahwa moda pelaksanaan untuk ANBK itu ada dua. Yang pertama online dan yang kedua semi online. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dilihat di web masing-masing. Jika dirasa Bapak Ibu sudah atur lalu ingin mengubah kembali dalam persiapan Gladi dan ANBK utama, Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan kami tim teknis atau bisa langsung mengubah mode pelaksanaan mau online atau semi online setelah simulasi ANBK SD tanggal 26 nanti Bapak Ibu. Setelah identitas, pastikan Bapak Ibu masuk ke menu data sekolah. Di menu data sekolah ini Bapak Ibu diharuskan untuk mencetak dan mengupload kesiapan satuan pendidikan. Ya, ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Apabila ada sekolah yang menumpang, maka yang menandatangani surat kesiapan ini nanti dua kepala sekolah pelaksana dan kepala sekolah satuan pendidikan yang menumpang di sekolah itu. Setelah dicetak, Bapak Ibu langsung upload ke web ANBK. Ya, ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi. Setelah mengisi data sekolah, Bapak Ibu ada menu peserta didik. Peserta didik nantinya akan kita generate, kita tarik semua peserta itu setelah ada nomor peserta yang dirilis oleh provinsi. Karena akses untuk menentukan nomor peserta untuk kita di kabupaten tidak ada, sehingga nantinya yang mengeluarkan nomor peserta itu dari provinsi. Setelah provinsi mengeluarkan atau generate nomor peserta,
baru kami melakukan penarikan. Ya, setelah penarikan lewat web ANBK, baru data peserta bisa tampil di web Bapak Ibu. Ya, mengingat kemarin ada yang bertanya juga kenapa peserta kosong dan lain sebagainya, itu sudah disampaikan tadi oleh Pak Dik juga, bahwa setelah digenerate nomor peserta asesmen, baru Bapak Ibu bisa melakukan penarikan ke web ANBK. Yaitu menu peserta, dilanjutkan dengan menu fakta integritas. Ya, kenapa sampai harus diperhatikan Bapak Ibu? Karena dalam proses nanti Bapak Ibu akan mengisi yang namanya berita acara. Proses berita acara itu ketika Bapak Ibu tidak mengisi fakta integritas, nanti di berita acara itu tidak tampil penanggung jawab, pengawas, proktor, maupun lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu diharapkan sebelum pelaksanaan ANBK utama, fakta integritas, penanggung jawab kepala sekolah dicetak, ditandatangani, proktor, teknisi, dan pengawas Bapak Ibu. Ya, silakan dicetak, ditandatangani, lalu diupload. Selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk formatnya nanti bisa diakses di web ANBK. Tahap selanjutnya ada menu asesmen nasional. Yang lebih utama yang menjadi perhatian yaitu pengisian jumlah komputer proktor. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu tidak ada sekolah yang tidak bisa mengikuti simulasi karena tidak menambahkan komputer proktor di menu asesmen nasional. Bagaimana prosedurnya? Bapak Ibu pilih menu asesmen nasional, lalu pilih di sini ada komputer proktor. Ya, pada komputer proktor ini Bapak Ibu silahkan pilih komputer proktor, lalu tambah. Tapi aksesnya sementara ditutup untuk persiapan simulasi. Nanti setelah simulasi di tanggal 27, baru Bapak Ibu bisa menambahkan komputer proktor. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu pilih tambahkan komputer proktor, nanti akan ditampilkan jumlah klien yang digunakan di satuan pendidikan untuk ANBK nanti. Ya, silakan diisi, disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Yang berikut, setelah pilih, nanti dipilih ID proktornya di sini. Klik ID proktor, maka nama ruang akan aktif, ketik nama ruang yang digunakan untuk pelaksanaan ANBK nanti Bapak Ibu. Setelah pengisian komputer proktor dilanjutkan dengan pengaturan gelombang dan sesi. Untuk pengaturan gelombang dan sesi masih di menu yang sama yaitu menu asesmen nasional. Di situ Bapak Ibu silakan pilih pengaturan sesi. Ya. Untuk pengaturan sesi sendiri Bapak Ibu tujuannya ada kemarin di SMP, pelaksanaan SMP itu ada beberapa proktor yang ngotot bahwa semua sudah diatur, sudah lengkap. Ketika kita dari tim mengecek kelengkapan web, ternyata ada sebagian sekolah yang belum mengatur sesi. Ya, kenapa? Di sini mereka tidak memilih ID proktor untuk peserta. Bagaimana cara mengaturnya Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal pilih jumlah peserta per sesi. Ini disesuaikan dengan jumlah komputer klien yang digunakan. Maksudnya begini, ketika Bapak Ibu di sekolah punya komputer klien atau Chromebook cuma 10, maka dalam satu sesi itu hanya 10 peserta. Jangan ditumpuk 30 orang dalam satu sesi. Akan tetapi diatur berdasarkan dengan keadaan komputer klien yang ada di sekolah. Ya, kalau 10 orang berarti cukup dicentang untuk 10 orang, lalu pilih edit, diedit, pilih gelombang, dan isi sesi hari pertama dan hari kedua. Ya, ini prosesnya Bapak Ibu. Pilih gelombang, jika gelombang 1, 2, 3, maupun 4. Setelah itu, di harinya, itu hari pertama, sesi 1, sesi 2, atau sesi 3. Dilanjutkan ketika Bapak Ibu sudah selesai mengatur sesi, sebelum
meninggalkan proses pengaturan, Bapak Ibu diharuskan untuk mengecek kembali, melihat kembali. Jangan sampai ada keliru dalam pengaturan sesi maupun gelombang. Karena pengalaman SMP kemarin, ada satu sekolah yang, bukan satu sekolah, lebih dari satu sekolah, ada beberapa sekolah yang mengatur peserta, untuk sesi peserta, ada satu peserta dipisahkan di gelombang satu. Jadi yang lainnya di gelombang satu, ada satu dua di gelombang dua. Ya, itu terjadi karena Bapak Ibu tidak melihat hasil dari pengaturan gelombang itu. Jadi di sini akan ketahuan bahwa berapa siswa di gelombang satu, berapa siswa di gelombang yang lain. Ya. Tahap selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah mengatur sesi dan gelombang, di sini ada menu cetak kartu login. Ya, nanti Bapak Ibu bisa berproses untuk proses cetak kartu login. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan menu cetak daftar hadir. Ya, kita lewati saja. Untuk panduannya Bapak Ibu sudah kami upload, nanti bisa dipelajari kembali. Daftar hadir, menu daftar hadir, prosesnya bisa Bapak Ibu menyesuaikan. Selanjutnya, aktivasi peserta cadangan. Ini juga penting Bapak Ibu. Untuk aktivasi peserta cadangan, ini ada di menu aktivasi peserta cadangan pada menu utama asesmen nasional. Aktivasi peserta cadangan ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya itu untuk menggantikan apabila ada peserta utama, satu atau dua siswa, tidak sempat atau berhalangan hadir karena sakit saat pelaksanaan ANBK utama, maka Bapak Ibu harus menggantikan peserta itu dengan peserta cadangan yang lain. Ya, dengan cara pengaktifannya lewat menu peserta cadangan. Jangan Bapak Ibu menggantikan orang lain, ya, tapi namanya masih peserta yang tadi tidak sempat hadir. Jadi jangan sampai si A punya nama, tapi yang hadir adalah si B yang menggantikan itu. Berarti itu tidak sesuai dengan prosedur. Akan tetapi untuk proses penggantiannya harus lewat aktivasi peserta cadangan. Ya. Panduannya akan kami kirimkan juga Bapak Ibu. Jadwal sinkron untuk simulasi Bapak Ibu, jadwal sinkron itu semua satuan pendidikan sama. Untuk simulasi dibuka mulai hari ini sampai dengan besok hari Minggu, khusus sekolah dengan pelaksanaan ANBK semi daring. Kalau yang online atau daring itu tidak perlu ada proses sinkronisasi. Selanjutnya itu saja Bapak Ibu gambaran singkat dari kami untuk prosedur akses laman web ANBK. Ya. Berikut untuk aplikasi yang nanti digunakan saat pelaksanaan simulasi maupun ANBK utama. Om Dik, mungkin mau disampaikan? Baik, lanjut juga Bita. Siap-siap. Tadi dia punya itu. Oke. Ya, Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan atau ketong lanjut saja? Sebelum lanjut, perlu beta ingatkan Bapak Ibu untuk administrasi, juknis, teknis pelaksanaan, Bapak Ibu sudah kami share di link. Ini link s.id linknya s.id ANBK Malteng 2024. Ya.
Di sini Bapak Ibu daftar peserta ANBK SD sudah kami upload. Nantinya untuk DNT peserta utama akan kami upload di sini juga Bapak Ibu. Lalu ada rekapan sekolah per kecamatan, Bapak Ibu bisa cek. Ada aplikasi pendukung yang nantinya akan digunakan untuk ANBK utama, baik yang daring maupun semi daring. Bapak Ibu bisa cek di sini. Apabila saat proses downloadnya mengalami kendala di web utama, Bapak Ibu bisa gunakan yang ada di link ini. Di sini ada sistem aplikasi dan troubleshoot Bapak Ibu. Bisa dipelajari jika pelaksanaan nanti ada kendala-kendala, tampilan-tampilan yang Bapak Ibu alami, bisa lihat di materi ini. Sudah tersedia Bapak Ibu. Lalu petunjuk teknis, ya, juknis jadwal dan posun yang menjadi administrasi yang harusnya nantinya Bapak Ibu siapkan di print out, karena jangan sampai dari dinas melakukan pemantauan, ini yang nanti akan ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Berikut beta paparkan untuk mode pelaksanaan ANBK untuk mode daring Bapak Ibu. Untuk mode daring Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk spesifik komputer proktor dan komputer klien. Ya, untuk komputer proktor itu spesifiknya minimal 2 core. Baik, ya ini untuk yang daring Bapak Ibu ya. Dengan RAM-nya minimal 2 GB menggunakan SSD maupun HDD. Ya, ada koneksi WiFi. Untuk operasi sistemnya itu minimal menggunakan Windows 7. Ya. Sedangkan untuk komputer klien minimal 2 core dengan RAM-nya 2 GB, SSD maupun HDD. Jadi spesifiknya sama dengan komputer proktor Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang menggunakan Chromebook, ya bisa pakai Chromebook, jadi tidak harusnya pakai laptop ya Bapak Ibu ya. Kalau ada Chromebook lebih bagus, lebih praktis. Yang berikut topologi jaringan yang menggunakan switch, topologinya seperti ini, dari access point ke switch. Apabila menggunakan LAN, kabelan, Om belum Om Ai maaf beta foto belum tampil belum tampil ya? yang Om share. Iya, dari tadi tidak Ya. tahu. Saya coba share ulang. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Maaf. Kelihatan Om, kelihatan. Oke, mantap. Ya, Oke, Om. Oke, siap. Ini spesifikasi komputer proktor dan klien Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan. Untuk topologi jaringan, Bapak Ibu bisa menggunakan topologi yang ada. Yang sebelah kiri ini apabila menggunakan kabelan. Ya, jadi menggunakan hub atau switch. Sedangkan yang sebelah kanan ini apabila menggunakan WiFi. Jadi internet ke router atau ke HP, lalu dibagikan ke komputer klien maupun komputer proktor. Jadi kalau menggunakan akses online ini tidak butuh teknisi yang betul-betul memahami jaringan atau ya topologi jaringan Bapak Ibu. Cukup hotspot saja sudah bisa berproses untuk pelaksanaan ANBK. Ini yang berikut. Itu untuk mode daring Bapak Ibu. Ya, ini pengenalan aplikasi Bapak Ibu untuk pelaksanaan
ANBK nanti. Yang pertama untuk mode daring ini ya mekanismenya untuk mode daring. Pastikan komputer Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi Proctor Browser. Ya, bisa di-download di web ANBK atau link yang sudah kami bagikan. Lalu mengetahui ID Proctor dan password Proctor Browser. Selanjutnya masuk ke menu apabila sudah aktif, masuk ke menu status tes dan lain sebagainya. Fungsi dari menu status tes, Bapak Ibu untuk mengaktifkan daftar tes, kelompok tes, dan rilis token. Nah, nanti akan disampaikan. Aplikasi komputer Proctor atau Proctor Browser. Setelah dijalankan, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu pilih run. Ya. Pilih run. Setelah pilih run, Bapak Ibu akan tampil notifikasi untuk mengisi ID Proctor dan password. ID Proctor dan password didapat dari Ai mana? maaf Ai maaf akan sing Tampil. tampilan. Iya. Share screen ulang. Sudah. Sudah kelihatan, Om? Iya. Oke, kelihatan. Oke, Oke. ya. Maaf Bapak Ibu, ya. Ya, ini tampilan untuk aplikasi Proctor Browser. Jadi Proctor Browser ini yang digunakan nanti oleh Proctor atau admin. Ya, beda aplikasi Proctor Browser sama exam admin. Kalau exam admin itu digunakan oleh Proctor yang mode pelaksanaan ANBK-nya itu semi daring. Kalau Proctor Browser itu yang digunakan oleh Proctor dengan mode pelaksanaannya daring atau online full. Tampilan awalnya ketika dibuka muncul informasi daripada laptop yang digunakan. Ya, berikut setelah Bapak Ibu pilih run akan tampil tampilan untuk mengisi ID Proctor dan password. ID Proctor ini dapat dari mana? Didapat di web ANBK, menu assessment lalu komputer Proctor. ID Proctor tidak sama dengan akun web ANBK. Setelah masukkan ID Proctor, Bapak Ibu pilih sign, akan tampil dashboard seperti ini Bapak Ibu. Ini dashboard daripada Proctor Browser. Lalu selanjutnya Bapak Ibu pilih status peserta. Ini maaf, status peserta ini untuk menampilkan status apakah peserta sedang mengerjakan, selesai tes, maupun sudah sementara login. Yang berikut ada menu daftar peserta. Ya, sebelum ujian, sebelum siswa dipersilakan masuk, Bapak Ibu pastikan juga daftar peserta untuk sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Menyesuaikan dengan daftar yang ada. Akan tetapi untuk simulasi nanti itu peserta dummy. Ya, jadi nama-nama untuk siswa tidak tampil, tapi peserta 1, 2, dan seterusnya. Yang berikut ada menu status tes. Menu status tes ini fungsinya untuk kita mengaktifkan kelompok tes dan merilis token. Bapak Ibu pilih status tes, lalu pilih set. Jika hanya Bapak Ibu di situ ada 2 atau 3 sesi, maaf ada 2, 3 sesi, Bapak Ibu akan tampil di sini sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Untuk sesi 1 mau diaktifkan, di sesi 1, kelompok tes 1, Bapak Ibu pilih set. Ya, begitu juga 2 dan 3. Ya. Setelah pilih set, tampilan release token akan berubah menjadi warna biru. Ya, fungsinya untuk kita merilis token dengan cara klik di release token maka token muncul. Selanjutnya di sini ada menu request reset login. Tampilan ini akan menampilkan
daftar peserta yang meminta reset. Ketika mereka login di komputer klien, itu tidak bisa ada status bahwa sudah login, sehingga disuruh untuk menghubungi proktor untuk melakukan reset. Untuk resetnya Bapak Ibu bisa langsung centang saja peserta yang minta reset, lalu Bapak Ibu pilih request reset login. Berikut untuk daftar login. Menu daftar login ini untuk menampilkan daftar peserta yang sudah login di komputer klien. Selanjutnya ada menu kelompok tes. Ya, kemarin ada proktor sekolah juga yang mengalami kendala. Peserta tidak bisa masuk, sudah masuk ulang-ulang tapi tidak bisa. Ternyata setelah dilihat peserta belum diaktifkan, belum diberikan akses untuk login. Jadi bagaimana caranya untuk bisa memberikan akses kepada peserta agar bisa login untuk mode pelaksanaan yang online? Bapak Ibu setelah pilih status tes dan aktifkan sesi 1, langsung ke kelompok tes. Pilih status, pilih nonaktif, kelompok tesnya, kode tesnya dipilih disesuaikan yang tampil, kelompoknya juga dipilih disesuaikan dengan yang tampil. Tahap selanjutnya pilih apply. Setelah pilih apply, Bapak Ibu silakan checklist ya di sini untuk menceklis semua peserta. Setelah checklist, Bapak Ibu langsung pilih iSigin untuk mengizinkan peserta bisa login. Apabila proses ini tidak dilaksanakan, maka akan tampil di komputer klien bahwa peserta tersebut uh, tidak memiliki akses atau tidak diberikan akses untuk login. Ya, tampilan untuk login peserta asesmen Bapak Ibu. Ini tampilannya, baik yang menggunakan Chromebook maupun menggunakan laptop. Ya, untuk laptop aplikasinya tersedia. Untuk Chromebook tidak perlu tambah ada aplikasi lain karena sudah tersedia aplikasi exam klien di Chromebook. Bapak Ibu setelah peserta login, ini mereka mengisi username paspor, setelah login akan tampil konfirmasi data peserta. Peserta dipersilakan mengisi identitasnya, lalu mengisi token, lalu pilih submit untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah submit, lanjut peserta pilih mulai. Ini sama dengan yang sebelumnya, jadi tidak ada perubahannya Bapak Ibu ya. Ya, ini daftar soal. Ketika tampil Bapak Ibu ada di sebelah kanan atas. Untuk pelaksanaan simulasi maupun ANBK utama itu sama, yaitu terdiri atas tiga start. Yang pertama latihan, yang kedua literasi maupun numerasi, dan yang ketiga adalah survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk menuju ke start yang berikut, itu Bapak Ibu, anak-anak itu menunggu kurang lebih 1 menit. Dari tombol mulai warna merah berubah menjadi warna biru, anak-anak bisa langsung ke tahap selanjutnya. Ya, itu pengenalan aplikasi untuk mode pelaksanaan online Bapak Ibu. Selanjutnya untuk semi daring Bapak Ibu. Untuk semi daring sendiri, prosedurnya yang harus dipersiapkan Bapak Ibu, yaitu yang utama selain aplikasi exam admin, exam klien, juga ada tambahan yaitu VHD, mesin yang nantinya digunakan untuk pelaksanaan ANBK nanti. Kita lewati saja. Tahap pertama, install aplikasi VirtualBox. Lalu Bapak Ibu silakan disetting mesinnya. Disesuaikan untuk mesin, spek ANBK itu RAM minimal 8 GB. Karena nanti akan pembagian dari 8 itu untuk asesmen atau VirtualBox itu kemarin 4 GB ya. 4 GB untuk mesin dan 4 GB untuk CPU.
Prosesnya Bapak Ibu, mekanisme untuk pengaturan konfigurasi virtual machine ya VAD nanti. Prosesor itu diatur 3, ya RAM-nya diatur seperti yang tadi saya sampaikan, itu 4 GB lebih, itu standar. Ini pengaturan network bridge. Kendala kemarin ada yang alami komputer read saja, jadi tidak tampil ke login admin. Kendalanya karena kesalahan dalam memilih adapter. Ya, adapter disesuaikan. Untuk adapter 1 itu bridge bagi ke klien, adapter 2 dipilih NAT untuk akses internet. Ini tampilan exam admin. Setelah Bapak Ibu mengatur virtual machine, akan menuju ke aplikasi exam admin. Di exam admin ini Bapak Ibu jalankan. Sebelum menjalankan aplikasi exam admin, kebanyakan kendala yang dialami, itu aplikasi tidak bisa dibuka. Solusinya Bapak Ibu matikan dulu antivirus, lalu ekstrak ulang kembali aplikasi exam admin, dan bisa dijalankan. Ya, tampilannya setelah jalan Bapak Ibu terlebih dahulu memilih virtual machine yang sudah diatur terlebih dahulu tadi, yang sebelumnya tadi. Pilih set virtual machine, lalu pilih nama mesinnya yang sudah diatur, dan pilih simpan. Setelah simpan, Bapak Ibu bisa memilih start di sebelah kiri atas. Ini khusus untuk mode pelaksanaan atau sekolah yang mode pelaksanaannya semi daring. Ya, kalau daring tidak perlu lewat prosedur ini lagi. Ini prosedur untuk persiapan mengaktifkan komputer Proctor. Dilanjutkan ketika Bapak Ibu sudah pilih start, akan tampil notif seperti ini, mengecek mesin, dilanjutkan dengan buka CBT scene. Ya, ini tampilan dari exam admin. Setelah Bapak Ibu pilih buka CBT, tampil beranda login, page login seperti ini. Disuruh masukkan ID Proctor. ID Proctor ini dapat dari mana? Sama dengan yang mode daring tadi, buka di web ANBK. Passwordnya dimasukkan, lalu dilanjutkan dengan tahapan sinkron. Ya, tahapan sinkron ini terlebih dahulu Bapak Ibu, ketika muncul notifikasi seperti ini, silakan pilih pembaharuan. Fungsi pembaharuan ini menyesuaikan akun yang nantinya akan masuk ke dalam mesin Bapak Ibu. Ketika tidak dilakukan pembaruan, maka paspor yang ada di web ANBK di input tidak bisa Bapak Ibu masuk, tidak bisa login. Lalu ini tampilan CBT admin, ada warna ungu, ada warna kuning, merah, dan biru. Kalau ungu ini standby, ini server pusat belum diaktifkan. Kalau standby kuning seperti ini, berarti Bapak Ibu ini perlu melakukan reset, ya, atau ID serial number daripada komputer Proctor itu tidak terdaftar. Untuk bisa proses jangan kuning berarti harus direset dulu serial number daripada komputer Proctor. Kalau yang offline, ini menandakan bahwa komputer server sementara tidak terkoneksi dengan server pusat atau komputer Proctor tidak ada akses internet. Kalau yang warna biru aktif seperti ini berarti komputer Proctor siap digunakan Bapak Ibu. Tahap selanjutnya ini dashboard. Apabila sudah aktif, dilanjutkan ini proses sinkron. Nanti akan kita sampaikan proses sinkronnya, dilewati saja Bapak Ibu. Pengaturan transfer respon, nanti sesuaikan. Ini untuk peserta sama dengan yang untuk daring tadi. Disesuaikan juga. Ya. Pemanfaatan Chromebook, ini prosesnya nanti disesuaikan juga Bapak Ibu. Untuk Chromebook sama dengan exam mode pelaksanaan yang daring. Ya.
Untuk materi secara singkat seperti itu Bapak Ibu. Satu lagi, kita perlu ingatkan kembali Bapak Ibu, jika ada kendala, tolong sering-sering disampaikan di grup. Jangan merasa beban dengan kendala yang Bapak Ibu hadapi. Jadi ada tim teknis, selain saya dan Pak Sidik, ada juga teman-teman yang lain di kecamatan yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah. Itu ada teman-teman proktor senior yang juga siap untuk membantu teman-teman. Jadi kendala jangan merasa beban sendiri, tapi disampaikan di grup agar kita bisa sama-sama saling membantu. Begitu Bapak Ibu. Kita ingatkan kembali untuk ini tampilan Bapak Ibu ketika cek informasi, sering buka di sini. Di sini sudah kami share untuk eh, sistem aplikasi dan troubleshoot. Jadi materi yang tadi sudah kami bagikan di sini. Berikut untuk petunjuk teknis, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Untuk petunjuk teknisnya sudah dibagikan di sini jadwal sampai dengan panduan untuk menggunakan aplikasi ANBK nanti. Selanjutnya di sini daftar peserta untuk siswa ada di sini. Akun Bapak Ibu bisa akses di sini. Untuk kontak tim teknis sudah tersedia di sini jika Bapak Ibu ingin menghubungi langsung. Ya, sementara itu saja dari saya Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Keton cerita lepas saja ya. Jadi yang terlalu ini Ya, formal. iya Om cerita. Nah, Oke, dari SD 195. Silakan yang mau ditanyakan. Mic-nya bisa diaktifkan. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ya. Arif, Pak Sidik, teman-teman operator semuanya. Pak, di sini saya mau bertanya soal pada menu data sekolah. Mm-mm. Pada menu data sekolah di menu infrastruktur. Jadi di menu infrastruktur ini jumlah klien saya ini maaf sebelumnya itu saya belum ganti Pak. Jadi jumlah kliennya ini masih 11, padahal kenyataannya itu jumlah kliennya 14. Jadi ketika saya mau ganti itu tidak ada menu untuk simpan. Jadi nanti di saat simulasi pada tanggal 23 sampai 26 ini, apakah hanya 11 siswa yang bisa ikut ataukah nanti ada menu simpannya untuk saya simpan? Dan mungkin itu juga kendala buat saya apakah cuma di saat itu di saat simulasi nanti hanya 11 orang yang dapat ikut pasalnya cuma di menu kliennya cuma 11 orang Pak. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya Om Dik, Ya, langsung saja. Silakan. Di sini agak ribut jadi. Oke, siap Om. Ya Ibu, untuk pengisian infrastruktur di web ANBK, sementara sudah disampaikan bahwa ketika mau pelaksanaan, itu biasanya web itu dikunci Bapak Ibu. Nah, web dikunci sehingga akses untuk Bapak Ibu menambahkan atau mengubah data web itu sudah tidak bisa dilakukan. Untuk proses pengaturan perbaikan di web ANBK untuk simulasi itu deadline-nya kemarin tanggal 18 September. Ya,
Itu secara umum, beta sampaikan secara umum. Lalu berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, komputer yang terisi 11, apakah hanya 11 orang saja yang melaksanakan? Jawabannya tidak. Karena pelaksanaannya adalah besok simulasi Bapak Ibu, maka secara otomatis ditentukan oleh pusat itu standarnya tidak ada. Standarnya tidak ada, sehingga kalau peserta yang di sekolah Bapak Ibu ada 20 orang, 20 bisa langsung dipersilakan untuk mengikuti simulasi, menyesuaikan dengan jumlah komputer klien yang ada. Kalau komputer kliennya 14, maka sesi 1 14 orang, nanti sesi 2 14, sesi 3 sisanya daripada siswa yang ada. Oke, Ibu, jelas? Jadi tidak monoton hanya 11 saja. Baik, Pak. Ya, untuk Iya, pengaturan baik, sebenarnya, Pak. Terima kasih, Pak. pengaturan sebenarnya nanti diperbaiki pada menu asesmen nasional, lalu di situ ada komputer proktor. Silakan diisi komputer proktornya, ditambahkan di situ dan jumlah kliennya juga diisi di situ. Fungsi daripada menu data sekolah itu untuk pusat maupun kabupaten mengetahui keadaan infrastruktur yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kayaknya di sini senior semua ini Ome. Malam ini Iya, khusus. kayaknya senior semua. Jadi Bapak Ibu teman-teman, katong katong cerita lepas saja. Apa yang mau disampaikan silakan. Kayak kan Oke, temanya baca Assalamualaikum. cerita tuh, jadi kayak katong cerita saja. Iya langsung ini, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Maaf Pak, ini beta dokter baru, jadi beta ada beberapa pertanyaan. Jadi beta minta uh, Pak Arif atau Pak Sidik jawab pertanyaan satu persatu, biar beta lebih paham gitu. Siap, Ibu. Jadi Silakan. pertanyaan ya Pak, pertanyaan tuh uh, untuk mengisi tim teknis. Kan yang penanggung jawab itu apakah harus kepala sekolah atau bisa guru yang lain, misalnya guru kelas begitu Pak. Oke, terus? Kedua, ini Pak, masalah data di menu data komputer Proktor itu Mm-mm. beta belum isi, jadi belum nanti apakah beta disimulasi ikut simulasi atau tidak Pak untuk hari Senin besok. Oke, terus? Oke, dan pengaturan sesi itu di ketemu sekolah itu beta tanya ibu guru, katanya mau siswa jumlah siswa tuh 28 orang dan Mm-mm. mau cuma satu sesi. Apakah bisa cuma satu sesi? Oke, siap. Ada, Dan silakan, Bu. seterusnya uh, masalah ini browser client. Mm-mm. Itu browser client kan katong kan pakai Chromebook. Apakah harus install browser client lagi atau seng? Kalau seng, itu nanti siswa login bagaimana Pak? Oke, Oke, silakan. selanjutnya
uh, Silakan, Bu. siswa ya siswa ini sebenarnya tuh totalnya 30 orang. Tapi karena di Dapodik tuh 2 orang tuh ada di rombel kelas 1 dan kelas 2, jadi tuh belum pindah rombel, Pak. Jadi yang terdaftar di Bioan tuh hanya 28 orang. Jadi misalnya eh, kalau 28 orang ini yang ikut asesmen apakah dan apabila mereka tuh ada yang seng masuk begitu Pak, ikut asesmen begitu, apakah 2 orang yang ini dia bisa ganti yang lain tuh atau maksudnya dia Oke. bisa masuk siswa cadangan atau seng. Mm-mm. Oke, itu sekian dari saya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, terima kasih Ibu dengan pertanyaan. Terima kasih Ibu ya Kasih. atas pertanyaan. Oke, Om Dik, Kita bantu silakan. jawab yang pertama saja. Kita bantu Oh jawab yang gitu. pertama. Jadi Oke, untuk silakan Om. jawab itu, untuk data penanggung jawab wajib kepala sekolah. Nah, yang bertanggung jawab di pada asesmen nasional itu kepala sekolah. Tidak boleh guru. Untuk data penanggung jawab, Ibu, penanggung jawabnya kepala sekolah, Oh ya, kemudian proktor, teknisi, dan nanti pengawas. Untuk pengawas ini nanti disiapkan pada saat gladi atau pelatihan BK utama. Pengawasnya itu nanti pengawas silang. Terus yang berikut-berikut tadi Om Ai kita sing catat. Silakan Om Oke, Ai. Pak, tunggu Pak. Pengawas pengawas tuh nanti ambil dari kantor sekolah atau dari sekolah lain atau dari dinas yang kasih Pak. Pengawas silang. Jadi nanti Ibu ambil dari sekolah terdekat saja. Yang tetangga Oh sekolah iya toh. Pak. oke Ibu. Jadi pengawas silangnya itu diambil dari sekolah lain. Bisa satu tingkat dalam arti bisa SD atau bisa juga dari SMP. Jadi tidak terbatas. Intinya pengawas silang. Oke Bu. Oke Pak. Ya, pertanyaan kedua ini berkaitan dengan pelaksanaan simulasi besok karena belum menambahkan komputer proktor di menu komputer proktor. Apakah bisa ikut simulasi besok? Jawabannya secara nasional tidak bisa. Ya, tidak bisa karena Ibu tidak punya akses untuk masuk ke menu, maaf, tidak punya akses untuk masuk ke komputer proktor atau proktor browser. Aksesnya itu didapat di menu komputer proktor tadi. Apabila tidak ditambahkan, maka tidak punya akses untuk bisa masuk ke sana. Jelas, Ibu? Oke Pak, jelas. Oke. Namun, apakah anak-anak bisa simulasi? Bisa, tapi tidak sama-sama dengan teman-teman atau sekolah yang lain. Mereka bisa simulasi menggunakan link Ayo Coba AKM, biar ada dokumentasi ikut sama-sama begitu, toh, Ibu toh? Pertanyaan yang Oh, berikut, eh, pengaturan sesi karena di situ jumlah siswanya ada 28. Apakah 28 ini bisa dibuat dalam satu sesi? Jawabannya bisa apabila komputer klien atau Chromebooknya sebanyak 28 atau 30 unit. Itu yang pertama, jawaban yang pertama. Yang kedua, persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua, memastikan koneksi internet mampu untuk menghandle 20 atau 30 komputer di situ. Ya, oke, bisa Ibu. Tapi kalau komputer kliennya misalnya cuma 10 atau cuma 14, maka tidak bisa diatur satu sesi. Silakan diatur dua sesi. Sesi pertama 14, sesi kedua 14, sehingga cukup menjadi 28. Oke, Ibu. baik Pak. Terima kasih. Oke, jadi ketong cek-cek satu pertanyaan, toh. Jadi paham, ketong lanjut ke yang lain. Kalau seng, nanti ditambahkan Pak Sidik. Yang berikut, komputer klien untuk Chromebook. Apakah perlu install aplikasi tambahan?
di Chromebook? Jawabannya tidak perlu. Karena Chromebook yang bantuan dari kementerian, baik melalui DAK maupun sumbangan hibah yang lain ya Bapak Ibu ya selain DAK ya, itu sudah tersedia aplikasi yang namanya APK Exam. Nanti ketika Bapak Ibu nyalakan Chromebook, di sebelah kiri bawah di tampilan login. Jadi setelah nyalakan, jangan langsung mengisi ID atau paspor ID belajar. Tapi ketika nyalakan, muncul tampilan untuk masukkan paspor. Lihat di sebelah kiri bawah, itu ada, kalau di Android kita bilang kata, Android di Google, itu titik 9 ya. Titik 4 di sebelah kiri bawah itu, pilih itu, lalu ada pilih APK. APK, lalu pilih exam kalau tidak salah ingat itu. Pilih itu, maka nanti akan tampil notif identitas daripada Chromebook itu dan Bapak Ibu pilih mulai. Setelah pilih mulai, maka akan tampil tampilan login untuk siswa. Jadi tidak perlu ada aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu install lagi karena aplikasi itu sudah tersedia. Itu Bu, untuk pertanyaan berkaitan dengan penginstalan aplikasi. Bisa dipahami Bu? Oh, Atau ya bisa Pak. ya, oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain juga, proktor-proktor baru, kayaknya pertanyaan ini sangat mewakili banyak orang Ibu. Jadi beta minta terima kasih begitu. Yang pertanyaan berikut, siswa yang sebenarnya di sekolah untuk kelas yang asesmen ini 30 orang. Tapi yang masuk ke dalam di Dapodik yang di kelas 5 itu hanya 28. Ada 2 orang yang berada di kelas yang lain. Ya, jadi harusnya ditanya solusinya bagaimana? Supaya dong ini yang tadinya 30, itu dong 30 ikolai. Ya, solusinya uh, Ibu baiknya perbaiki Dapodik, ya. Perbaiki Dapodik yang tadinya dong 2 orang yang berada di kelas lain, itu istilahnya mapping rombel. Nanti berurusan langsung dengan Pak Sidik atau Pak Yanto. Jadi siswa siapa-siapa di kelas yang lain mau di mapping ke kelas 5 perbaiki Dapodik, Ibu sinkron agar mereka yang terdata yang ada di kelas 5, 30 orang itu bisa ikut. Nah, begitu Ibu. Bisa dipahami Ibu? Ya Pak, paham. Itu lagi diusahakan sama kepala sekolah. Lagi Operator diurus saja. Pak. Operator saja, jangan kepala sekolah lagi. Siapa Pak lewat operator Oh saja. iya Pak, berarti ya beta Ibu, yang Ibu K5 boleh kah? boleh 11 kah? WA namanya sekarang. WA namanya Iya, sekarang saja. WA langsung ke Pak langsung Oh Sidik iya sekarang. saja. Pak, WA nama nanti yang beta yang salah rombel tadi, WA. lalu kita mapping kalau Ibu dari data ya. Oh iya Pak, nanti beta ini WA dia punya nama Pak. Oke Pak, terima kasih. Ya, WA nama sama NISN Ibu kalau ada NISN, kalau tidak NIK. Nanti konsultasi dengan Pak Sidik saja. Ya Ibu, Oh itu iya, saja. Untuk semua rentetan pertanyaan yang ada di atas. Cukup mewakili banyak teman-teman proktor yang baru. Om Dik, ada yang mau ditambahkan lagi selain yang tadi kita sampaikan? Kita ada WA tuh Om. Oke, sabar. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau disampaikan. Itu cerita lepas saja silakan. Oh iya, SD 285 ya yang tadi ya, yang bertanya itu SD 28 SD 28 28. Pak. Iya. 28. Oh, SD 28 data ID proktornya ada itu. Jadi bisa ikut simulasi. Cek itu ada. Oh ada ya Pak. Ada. Oh iya Pak, ya. Kalau di menu simulasi itu ada Pak. Di Ah, menu ah. simulasi. Oke. Password tadi yang belum ada. Oke, belum ada toh? Oke, nanti passwordnya hari Iya. besok baru keluar.
Oke, maaf tadi beta sen cek web NDK lah. Ya Bapak Ibu, eh, mengingat ketemu punya waktunya sudah di penghujung akhir. Mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Pak, beta bisa Pak. Ya, SD mohon izin ya Bapak 93 Ibu ya, Pak. Kotong. Oke, siap. Sebentar, sebentar Pak. Bapak Ibu mohon Oh iya izin, Pak. Kotong agak sedikit molor, mungkin 5 atau 10 menit ke depan, karena masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Izinnya Bapak Ibu ya. Silakan dari SD 335, Pak, silakan. SD 93 Pak, 93 Pak. D335 dulu, Pak. Oh iya, SD Oh, 93 nanti ya, dari yang angkat tangan duluan. oh ya siap Pak, siap, Ya, siap. Siap. ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu, lanjut saja. Ya, sebelumnya sebelumnya maaf Pak, kebetulan saya juga proktor baru di sini. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, kemarin kan saya eh, yang saya isi di jumlah klien itu kan kan saya isi 5. Ternyata ketika saya koordinasi dengan teknisi itu jumlah eh, jumlah Chromebook itu ada 12. Kira-kira nanti kalau simulasi nanti apakah hanya 5 siswa yang nanti eh, ikut simulasi ataukah bisa 12 siswa sesuai dengan jumlah Chromebook yang ada, Pak? Terima kasih, Pak. Oke Bu, siap. Om Dik, langsung. Kan itu di sini baru itu. Oh, tadi iya jadi pertanyaannya itu Om, Ah, kayaknya ah, yang isi di tapi sebenarnya Chromebooknya adalah untuk simulasi besok. Jadi bisa tetap jalan sesuai data yang nanti ditampilkan. Misalnya Ibu punya Iya, Pak. peserta 12, tetap jalan 12. I- Nanti oh untuk iya, Pak. Iya, perbaikan data kliennya nanti dibuka setelah pelaksanaan simulasi, lalu oh Ibu iya, Pak. perbaiki Iya, data Pak. di web. Iya, Pak. Iya, Oh, Pak. Iya, Pak. o- Siap, Pak. oke, terima kasih Pak Dik. Jadi Sam. diikut saja Bu. Iya, Ah, sama, ah. Pak. Oke, mantap. Dari SD 93 yang tadi sudah bersuara. Baik Pak. Pak Nah, beta punya di Dapodik itu kan 12 siswa Pak, tapi dia di data samplingnya di bioan itu dia yang masuk Pak. Mungkin di beta pun Dapodik ini kemungkinan dia punya nicknya yang ada Pak. Jadi mungkin yang beta tahu nih mungkin dia yang bisa masuk di bioan Pak. Itu saya paham oke. kali ya beta tanyakan. Oke, siap. Oh, jadi peserta ini yang dong ini ada Dapodik, tapi dong Ada Nix yang Pak. ada ya? Iya Pak, iya Pak. Oh Di data iya. samplingnya yang masuk Pak. Satu orang saya Pak. Oke, 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 siap, siap. Ya, untuk pesertaan ini, Bapak Ibu, wajib ya. Salah satu elemen yang penting adalah dong harus punya NISN. Ya siap Pak, siap. Nah, kalau tidak ada NISN maka tidak tersampling. Begitu ya, Om Dik? Iya Pak, iya. Iya Pak. Begitu. Ya. Oke, oke jelas, Pak? Siap, siap. Jelas Pak. Siap. Oke, siap, makasih. Dari SD Christian Bumei, silakan. Empat. Ya, malam Ibu, silakan. Ya, ini Pak ada ini masalah di paspor web ANBK Pak. Oh, oh, SD Mm-mm. Christian Bumei, lalu Ya, Pak. mau login. Tadi pagi ada buka-buka cuman siang kita tahu suruh ganti paspor tapi sempatnya nggak Pak. Lalu Oke, mau buka beta, ulang kita buka Pak. Itu oke, beta solusi. reset sekarang Ibu. Silakan Ibu akses kembali. Beta sudah reset ya paspor yang sebelumnya. Iya Pak. Ibu,
Ibu, sudah Ya, sudah Pak. di reset kembali pakai paspor yang default. Silakan, Bu. Iya, makasih, Pak. Oke, ada yang lain, Ibu? Oke, cukup. Bapak Ibu yang lain silakan. Potong 4 menit lagi. Potong selesai. Ada Om Mai, Om Dik, Oh, beta ah, tanya kasih 324 Bang, beta seng lah. oke, Eh silakan Om. ya, sebelumnya Assalamualaikum, selamat malam buat teman-teman semua. Malam, Om. Beta yang mau sampaikan ini sebenarnya teknis tapi barangkali lebih larinya ke arah kesiapan saja Bang Dik. Bang Oke, Ai, siap. terutama masalah eh, saat katong konsultasi di saat lihat teman-teman banyak yang ikut tapi timnya kan cukup terbatas. Tapi ya apapun yang mau dibilang, saat itu juga kami butuhkan solusi atau butuhkan informasi terhadap permasalahan yang katong hadapi di saat pelaksanaan. Jadi dalam hal ini beta mohon barangkali ya agak bisa dipercepat lah kalau saat kegiatan kami ada kendala siapapun itu. Jadi dalam hal ini masalah respon terhadap permasalahan yang kami hadapi saat saat apa saat kegiatan saja Om. Jadi artinya yang beta mau sampaikan bahwa ya kecepatan lah, kecepatan dalam 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 respon apa yang kami di apa hadapi di lapangan karena buat buat beta kalau sejauh ini mau operator lama atau operator baru, tapi kalau di saat kegiatan dia dapat kendala itu tetap keringat jagung saja Om. Iya, betul. Ya, jadi keringat jagung itu lah yang nanti bikin 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 otak pendek itu. Makanya beta mungkin hanya mengingatkan saja Om. Barangkali kecepatan dalam merespon setiap pertanyaan yang Katong Proktor sampaikan di saat kegiatan itu Om. Itu saja Om. Oke, ya terima kasih Om atas saran Om Supril. Oke. Siap Om. Iya, ini tambahan yang perlu beta sampaikan sebelum ketemu break, ketemu istirahat Bapak Ibu. Sebelumnya sudah beta share di grup Bapak Ibu. Di antaranya kendala masalah yang dihadapi yang pertama, yang sering ya, yang pertama listrik padam, yang kedua jaringan hilang, yang ketiga aplikasi error. Ya, untuk ketiga masalah ini teman-teman perlu diperhatikan proses pelaksanaannya untuk yang pertama untuk listrik. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman memastikan bahwa pelaksanaan bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah diatur oleh tim teknis karena koordinasinya langsung ke sana. Yang kedua bahwa ketika untuk listrik maupun jaringan itu ada yang namanya kendala atau masalah yang tak terduga. Ya, ini secara maksimal akan terus kita tanggapi. Yang berikut sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, untuk listrik lebih fast respon, lebih cepat direspon, itu teman-teman silakan menghubungi. Artinya sambil menunggu kita ya, ketika terlambat kita respon, bisa menghubungi 123, PLN 123. Itu dengan alasan lagi ujian, itu langsung pas respon. Jadi respon prioritas ketika listrik, baik padam karena pohon rubuh atau padam sementara pengerjaan, itu teman-teman telepon 123 dengan alasan lagi sementara ujian itu langsung secepatnya direspon, itu diprioritaskan. Yang kedua untuk jaringan. Untuk jaringan internet, baik itu IndiHome maupun Telkomsel, teman-teman silakan menghubungi Telkomsel itu 1118 188. Silakan hubungi 188 dengan alasan gangguan jaringan sementara asesmen sementara jalan. Itu langsung dong minta nomor HP, itu langsung dong cek bahwa oh iya di sana sementara ada gangguan. Itu langsung dong hubungi dong tim untuk sesegera mungkin, secepat mungkin untuk perbaiki. Ya. Yang berikut untuk IndiHome kalau pakai WiFi itu menghubungi 147.
147 dengan alasan yang sama, ujian sementara jalan, itu langsung fast respon Bapak Ibu. Itu langsung secepatnya diperbaiki. Karena dong ini kalau kerja terlambat, tim yang di daerah kerja terlambat itu langsung ditegur. Terus sampaikan bahwa teman-teman jangan menghubungi teknisi-teknisi daerah, tapi langsung telepon ke pusat dengan alasan yang tadi bahwa sementara ujian. Nah, itu langsung secepatnya direspon. Sedangkan yang agak terlambat itu yaitu aplikasi yang mengalami kendala. Terutama untuk teman-teman proktor yang baru itu yang memang agak lele, maksudnya agak molor. Ya, agak molor. Seperti misalnya pelaksanaan ujian yang semi daring, tapi pelaksanaannya di semi daring, terus aplikasinya error dan lain sebagainya. Terus yang di daring juga laptop tidak compatible dengan aplikasi. Nah, ini yang memang Kotong SIM bisa langsung respon karena Sudah ini nih, no. problemnya Sudah sih. di dong punya Itu tapi sekolah. Kecuali beberapa. Kotong turun langsung ke sekolah begitu Bapak Ibu. Ya, ini sebagai masukan juga untuk teman-teman yang lainnya. Selain tadi dari SD 324. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian ya. Oke Bang, siap. Oke, mantap. Nanti ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan di grup saja, atau kita akan buka kembali Zoom setelah simulasi sebelum pelaksanaan geladi. Om Dik, mungkin itu ada yang mau disampaikan, potong sebelum closing? Ya, itu mungkin sama saja. Nanti kalau SD ini kayaknya ketung harus lebih intens untuk ke apa? Mendampingi Om Mai. Jalan. Siap. Kayaknya ya SMP kemarin itu alhamdulillah sudah jalan, cuma ketung ada 2 sekolah yang Iya, dua. PU nanti. Iya, dua Iya. sekolah yang TU. Jadi 2 sekolah yang PU ini salah satunya itu tadi kurangnya Aplikasi. komunikasi. Jadi sudah terjadi masalah, baru dia sampaikan masalahnya, akhirnya penanganannya jadi terlambat. Tapi Ya, alhamdulillah betul. dari sekian sekolah itu hanya 2 yang PU. Mudah-mudahan di SD ini nanti sebelum gladi atau sebagainya, nanti pada saat pelaksanaan juga atau mendampingi terus. Iya, dan Oke, itu saja Mai dari siap. Ya. Siap, makasih. Iya, Bapak Ibu sekalian, nanti saat simulasi, kita usahakan untuk membuka Zoom. Jadi Zoom itu dia standby saja, Bapak Ibu. Jadi ketika kendala langsung bicara di Zoom, biar kita langsung proses. Begitu toh, Om Dik? Iya, Bisa toh? itu betul Om. Kita kemarin Oke, dia siap. bisa. Jadi nanti kita pakai sistem itu saja. Jadi Zoom-nya jalan, sambil teman-teman berproses, tetap Zoom jalan. Oke Om. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan proktor, rekan-rekan operator. Malam ini kita sudah menyita waktu Bapak Ibu untuk kegiatan baca cerita persiapan ANBK SD. Diharapkan pelaksanaannya nanti Bapak Ibu Kotong bisa saling koordinasi. Masalah yang menghambat Bapak Ibu dalam pelaksanaan bisa secepatnya disampaikan kepada tim sehingga tidak menjadi beban oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi bersama rekan-rekan tim juga atas nama Pak Kadis kami ucapkan terima kasih pertemuan atau Zoom kita pada malam hari ini. Cukup sekian, akan kita buka Zoom kembali setelah ada selesai simulasi Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Semangat. Terima kasih tadi Pak. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu sudah bisa langsung meninggalkan room meeting. Oke. Dah Pak Ai, dah Pak Sidik, selamat istirahat, dah teman-teman. Oke. Oke, sampai kita ketemu lagi di Zoom berikutnya. Aduh. Thank you, Pak. Selesai.
Sisa tripena sari dengan admin kabupaten. Ini nama kalau mana nih? Ya. Apa ini? Kalau mana nih? Hmm? Mana ngomong kalau?
Dia suap sih kan?